Singkat awal kisah Juan mengunjungi kakeknya, Juan adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di kota bersama orang tuanya. Suatu hari, ayah dan ibunya memutuskan bahwa Juan harus menghabiskan liburan musim panasnya di desa bersama kakeknya yang tinggal sendirian di sana. Awalnya Juan tidak terlalu antusias dengan ide ini karena ia lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-teman di kota. Namun akhirnya ia menurutinya juga. Dengan berat hati, Juan naik kereta menuju desa di mana rumah kakeknya berada. Setibanya di sana, ia disambut oleh kakeknya yang sudah renta tetapi terlihat gembira menyambutnya. Itulah awal dimulainya petualangan Juan di desa kecil tempat tinggal kakeknya yang penuh kejutan dan pengalaman baru baginya. Awal kisah di rumah kakek yang semula biasa saja. Lalu terjadi kejadian horor. Juan tiba di rumah kakeknya yang terletak di pedesaan. Rumah itu sederhana namun asri dengan kebun bunga di halaman depan. Awalnya semua baik-baik saja. Kakeknya menyambut Juan dengan hangat. Pada malam pertamanya menginap, Juan terbangun oleh suara aneh seperti langkah kaki berderap di loteng. Ia mengira mungkin hanya kucing liar. Keesokan harinya, kakeknya bilang tak ada kucing di rumah itu. Malam berikutnya, Juan mendengar bunyi gerandal pintu terbuka sendiri meski pintu terkunci rapat. Ia mulai merasa ketakutan. Lalu bayangan seperti sosok berkelebat di depan jendela kamarnya. Suasana semakin mencekam ketika benda-benda di kamar Juan berantakan tanpa sebab jelas. Kakeknya yang penakut tidak berani membantu. Juan tersadar rumah kakeknya yang kelihatan biasa itu rupanya berpenghuni makhluk gaib yang hendak mengusik. Entah apa maksud dan tujuannya, Juan harus menghadapi situasi horor ini seorang diri. Beberapa hari setelah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah kakeknya, hal yang paling mencekam akhirnya menimpa Juan saat ia tertidur pulas di kamarnya. Malam itu, Juan terlelap sangat nyenyak setelah merasa letih dan cemas dengan peristiwa-peristiwa menakutkan sebelumnya. Namun tiba-tiba ia tersentak saat merasakan sensasi seperti jari-jari menyentuh dan menggelitik kakinya yang terjulur di luar selimut. Juan terbangun dengan rasa takut luar biasa. Dengan kalut ia menyalakan lampu kamar, namun tidak ada seorang pun di sana. Tetap berusaha menenangkan diri, ia kembali berbaring dan mencoba tidur lagi. Tak lama kemudian, Juan kembali dikejutkan oleh sensasi yang sama. Kali ini terasa lebih jelas seperti jari jemari menggelitik kakinya dengan sengaja berulang kali. Rasa ngeri dan horor menyelimutinya, namun sekali lagi tak ada siapapun di kamarnya saat lampu dinyalakan. Sepanjang malam tanpa henti, Juan terus merasakan kakinya digelitik, dicubiti, dan disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa takut luar biasa menghantui Juan yang tak dapat tidur atau melakukan apapun untuk menghentikan kejadian mengerikan itu. Jadi gini, si Juan udah muak bener sama kejadian serem yang terjadi di kamarnya itu. Kakinya digelitikin terus, tapi kagak ada apa-apa kalau dilihat. Serem kan jadinya. Akhirnya, Juan mikir, ogah gua tidur di kamar sendirian lagi. Dia pun mutusin buat tinggal sama kakek neneknya aja deh. Setidaknya kalau ada apa-apa, ada yang nemenin gitu kan. Nah, sebenarnya Juan juga kepikiran buat pulang aja ke kota. Tapi masalahnya, liburannya masih panjang banget bro. Kalau pulang, bisa kena semprot sama ortu dia. Pasti diomelin dengan kata-kata, kok cepet pulang. Buang-buang duit aja, jadi daripada ambil resiko dimarahi, Juan milih mengungsi aja ke kamar kakek neneknya. Sempat ada niatan buat kabur ke kota, tapi diurungkan gara-gara bakal kena cerocosan panjang dari ortu tercinta. Gitu aja sih bro. Semoga lo ngerti situasi seremnya. Kalau masih ada yang mau ditanyain, tembak aja. Jadi setelah Juan mutusin buat mengungsi ke kamar kakek neneknya, dia pun ngomong sama mereka berdua. Boleh nggak gua tinggal di kamar kalian aja? Kamar gua tuh serem banget, kagak ada hantunya sih. Tapi kayak diusik-usik terus sama makhluk gaib. Kakek neneknya yang notabene udah tua itu jelas aja kaget dengarnya. Lah, yang bener lucu. Masa sih ada penunggu di rumah kita? Tanya sang nenek keheranan. Beneran nih nek? Gak bohong. Tiap malam kaki gua digilitikin terus, kadang serasa dicubit.
Tapi kagak ada siapa-siapa kalau gua nyalain lampu, jelas Huan gregetan. Sang kakek yang kasihan kepada Huan pun langsung menyetujui permintaan Huan. Ya udah kamu tidur aja di kamar kita Ju. Daripada kamu diganggu makhluk gaib terus, bahaya nanti. Akhirnya Huan pun jadi penghuni baru kamar kakek neneknya selama liburan itu. Setidaknya dia bisa tidur dengan tenang tanpa ada gangguan aneh lagi. Meskipun harus rela tidur terapit dah. Jadi meskipun udah pindah tidur di kamar kakek neneknya, bukan berarti Huan bebas dari gangguan makhluk gaib itu. Ternyata, hantunya ngotot banget buat musik dia. Suatu malam, pas lagi pules, mendadak Huan dikagetin sama suara decitan yang krias banget di telinganya. Kayak suara tinggi nan melengking gitu deh. Sontak dia langsung terbangun dan melotot panik. Apaan tuh suaranya? Tanya Huan shock sambil melindungi kupingnya. Kakek neneknya yang kebo juga ikutan kaget dan salah tingkah. Mereka cuma bisa diam melongo nggak ngerti, tapi suara aneh itu nggak berhenti. Malah makin lama makin nyeremin, kayak orang kesetanan. Huan bergidik ngeri, sumpah bro, tiba-tiba aja, kaca jendela kamar itu retak dengan sendirinya. Ngepiar! Kakek nenek dan Huan langsung teriak ketakutan bareng-bareng. Mereka bertiga pun berdoa dengan khusyuk dan hikmat lalu memutuskan tidur sampai esok pagi dan anehnya saat pagi tuh kaca tidak terjadi apa-apa masih utuh mulus tanpa retak padahal kan semalam tuh kaca retak tanpa sebab aneh banget. Jadi, suatu hari kakek neneknya lagi pada ke ladang buat ngurus tanaman-tanaman mereka. Sedangkan Huan ditinggal sendirian di rumah, awalnya si Huan gak terlalu ambil pusing. Dia malah seneng bisa dapat waktu luang sendirian gitu. Dia pun nongkrong di ruang tamu sambil main game di HP. Tapi lama-lama, suasana di rumah itu mulai terasa aneh bro. Seperti ada hawa-hawa nggak enak yang bikin bulu kuduk Huan meremang. Perasaan gua doang atau emang ada yang aneh ya? Gumam Huan dalam hati. Tiba-tiba, lampu ruang tamu yang tadinya menyala itu mati total dengan sendirinya. Huan kaget setengah hidup. Lah, mati lampu nih. Perasaan kagak ada angin kenceng deh. Huan mulai parno sendiri. Dia pun memberanikan diri buat ganti lampu itu. Tapi alangkah kagetnya dia mendapati lampu yang baru diganti itu menyala dengan sendirinya tanpa dihidupkan. What the? Huan mulai merinding lagi nih bro. Tapi itu belum seberapa dibanding dengan kejadian selanjutnya. Secara ajaib, pintu dan jendela rumah itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Lalu terdengar suara langkah kaki seperti orang berjalan menuju ke arah Huan. Sontak Huan langsung lari terbirit-birit keluar rumah dengan tampang pucat pasi. Sumpah dia udah ketar-ketir setengah mati. Mendingan nunggu di luar daripada diganggu makhluk gaib di rumah. Singkat awal kisah Juaan mengunjungi kakeknya, Huan adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di kota bersama orang tuanya. Suatu hari, ayah dan ibunya memutuskan bahwa Huan harus menghabiskan liburan musim panasnya di desa bersama kakeknya yang tinggal sendirian di sana. Awalnya Huan tidak terlalu antusias dengan ide ini karena ia lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-teman di kota. Namun akhirnya ia menurutinya juga. Dengan berat hati, Huan naik kereta menuju desa di mana rumah kakeknya berada. Setibanya di sana, ia disambut oleh kakeknya yang sudah renta tetapi terlihat gembira menyambutnya. Itulah awal dimulainya petualangan Huan di desa kecil tempat tinggal kakeknya yang penuh kejutan dan pengalaman baru baginya. Waduh, situasinya makin seram nih. Jadi gini, Huan yang udah ketakutan setengah mati itu malah kepaksa balik lagi ke rumah gara-gara kebelet berak parah. Iya bro, panggilan alam memang gak bisa ditunda-tunda. Dengan tubuh gemeteran dan keringat dingin, Huan mengendap-endap masuk ke rumah kakek neneknya lagi. Dalam hati, dia udah komat-kamit baca doa perlindungan diri. Ya Tuhan, lindungilah hamba dari makhluk gaib. Racau Huan lirih. Pas nyampe di dekat pintu kamar mandi, Huan melongo kaget setengah mati. Apa yang dia lihat bro? Sesosok pocong hitam sedang berdiri di sana. Pocongnya menghadap ke arah Huan dengan aura mistis yang bikin merinding disco. "Hoe pocong!" teriak Huan histeris setengah mati. Refleks dia langsung tiarap di lantai untuk berlindung.
Jantungnya dan naik sampai ke ubun-ubun rasanya. Huan tutup mata sambil gemetaran, siap-siap disambit pocong itu kapan aja, tapi nggak terjadi apa-apa selama beberapa menit ke depan. Memberanikan diri, Huan mencuri pandang ke arah pocong itu lagi. Alhasil, pocongnya udah lenyap gak ada. Cuma tinggal bunyi dengusan halus seperti embusan napas nan menyeramkan. Huan langsung pun berak ke kamar mandi. Ia berak agak lama 5 menit, tiba-tiba saat ia membuka pintu kamar mandi ada sosok pocong tersebut lagi tepat di balik pintu, lalu ia berdiam agak lama lalu ia mengintip dan ternyata udah tidak ada pocong tersebut, lalu ia berlari ke halaman luar. Lanjut lagi nih ceritanya yang makin seram. Jadi waktu Huan sama kakek neneknya memutuskan untuk mengungsi sementara dari rumah angker itu, mereka harus balik dulu ke rumah buat ngambil barang-barang penting. Awalnya si Huan ogah banget dan ketar-ketir setengah mati gitu bro. Tapi mau gimana lagi, barang-barangnya masih di rumah semua. Akhirnya dengan menguatkan mental, Huan nekat balik sendiri ke rumah dulu sambil kakek neneknya nungguin di luar. Tangannya gemeteran bro waktu membuka pintu rumah yang terasa berat dan ngilu itu. Ya Tuhan, lindungilah hamba. Huan komat kamit berdoa sebelum melangkah masuk. Suasana di dalam rumah sangat mencekam, sepi, dan sumpah bikin merinding disco. Huan berjalan cepat-cepat menuju kamarnya untuk mengambil barang-barang. Tapi begitu sampai di depan pintu kamar, Huan melongo kaget setengah mati. Bro, di sana ada sosok dari balik selimut yang membentuk seperti tubuh manusia sedang berbaring. Anjrit! Huan menjerit keras dengan tampang pucat pasi. Dengan tertatih-tatih Huan memberanikan diri untuk menyibak selimut itu. Dan alangkah kagetnya dia, di balik selimut itu nggak ada apa-apa bro. Cuma ada benda-benda seperti bantal dan guling yang disusun membentuk sosok seperti manusia. Jantung Huan hampir copot rasanya dikagetin begitu. Dia pun kalang kabut sambil mengumpat-umpat tak karuan. Segera diambilnya barang-barang bawaan dan langsung ngacir ke pintu. Situasinya makin menegangkan nih. Jadi waktu Huan udah selesai ngambil barang-barangnya dan siap untuk angkat kaki dari rumah angker itu, terjadi insiden yang bikin jantungnya hampir copot lagi. Waktu tangannya sudah dikenop pintu untuk membukanya, tiba-tiba aja pintu itu nggak bisa dibuka bro. Huan mencobanya berkali-kali tapi percuma, pintu itu seperti terkunci rapat dari luar. What the heck? Kok nggak bisa dibuka anjir? Umpat Huan panik, dia pun berusaha mendobrak pintu sekuat tenaga sambil teriak-teriak minta tolong. Tapi rumahnya berada di pelosok desa, jadi percuma saja nggak akan ada yang dengar. Huan udah mulai keringetan dingin dan ketakutan setengah mati nih bro. Pikirannya udah kalut. Jangan-jangan makhluk halus yang menghuni rumah itu sengaja mengurungnya di dalam. Lepasin! Buka pintunya! Huan menggedor-gedor pintu dengan brutal, tapi yang dia dengar malah suara cicitan aneh yang memekakkan telinga. Persis seperti suara yang dia dengar malam sebelumnya. Huan melindungi kupingnya dengan ngeri, lalu terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat ke arahnya. Bulir-bulir keringat sebesar biji jagung membanjiri wajah Huan. Dia mengumpat dan menangis ketakutan menghadapi situasi mengerikan ini. Ampun, ampun, aku mohon lepasin aku, wah. Huan menjerit histeris sambil tetap berusaha mendobrak pintu. Tapi apa daya, pintu itu tetap nggak mau terbuka. Langkah kaki berat itu kian mendekat dengan suara mencekam. Huan hanya bisa meringkuk di pojokan dan menangis seperti anak kecil. Tiba-tiba ada suara anak kecil yang kayak sedang bermain berlari bertawa. Padahal di rumah itu hanya mereka bertiga. Tiba-tiba saat ia memandangi pintu luar pintu kebanting dan ada pocong di pintu itu, lalu Huan berdoa lalu sekejap saat ia berkedip si pocong itu sudah hilang. Ia pun pergi dengan berlari kocar-kacir. Ia malah kesandung dan melihat ke belakang ada sosok pocong itu lagi. Ia pun berlari dan akhirnya ia pun sampai ke rumah saudara.